نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, di ahad yang lalu kita sudah membahas hadis pertama dalam bab al-muraqabah ini atau hadis ke-60 di dalam Riyadhus Shalihin ini. Kini kita akan lanjutkan kepada hadis yang kedua dalam bab muraqabah ini atau hadis nomor 61. An Abi Dzarin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan tadi. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu beliau berkata hadis ini hasan. Derajat hadis ini, kata Syekh Salim Al-Hilali, hadis ini sahih karena ada syawahid, ada beberapa hadis penguat, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Sahih Kitabul Adhkar wa Dha'ifuhu, hadisnya nomor 1262. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, artinya ij'al bainaka wa baina iqabihi wa sakhatihi wa ghadabihi wiqayah. Bertakwalah engkau kepada Allah artinya jadikan wiqayah, pemelihara antara engkau dengan siksa Allah, murkanya dan kemarahannya. Artinya pelihara dirimu dari kemarahan-kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta artinya fi ayyi makanin kunta, fi sirri wal alan, fi khulwatika wa julwatika. Artinya di tempat manapun kamu berada, baik ketika kamu menyendiri ataupun di tengah orang ramai, ketika kamu berkhalwat ataupun ketika bermasyarakat. Atbi' artinya alhiq, ikutilah. Atbi'is sayyi'ah al-hasanah, ikutilah. Alhiq as-sayyi'ah al-hasanah. Khaliq artinya amilhum wa khaliqhum. Khaliqin nas artinya amilhum
amilin nas, bermuamalahlah dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faidah. Pertama, istihbabu wasiyatil muslim li akhihi wa tadhkirihi bima yajibu alaihi nahwa rabbihi wa nafsihi wa ikhwanihil muslimin. Fa inna at-tawassul bil haqqi wa bis sabri wal marhamah mitsaqun islamiyyun akhadahu Allah wa rasuluhu 'alal mu'minin kama fi suratil Asr. Wa hadits Jarir bin Abdullah as-Sahih, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Pertama, hadis ini menjelaskan disunnahkannya berwasiat kepada seorang muslim, disunnahkannya seorang muslim berwasiat kepada saudaranya dan mengingatkannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah, juga terhadap dirinya dan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Karena saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran serta kasih sayang merupakan perjanjian Islam yang diambil oleh Allah dan Rasulnya terhadap sesama mukmin, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Terus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan mengingatkannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah, juga terhadap dirinya dan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Karena saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran serta kasih sayang merupakan perjanjian Islam yang diambil oleh Allah dan Rasulnya terhadap sesama mukmin, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Terus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Juga hadis dari Jarir bin Abdullah yang sahih. Kata Jarir, aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati setiap muslim. Kata Syekh Salim Al-Hilali, wa ma dzalika illa li anna an-nasihata mahsalatun li ghardid din fa hiya lubabuhu wa min khilaliha tadhharu suratul ummah al-mutarabitah dhat ash-shu'ur al-wahid al-mutamayyiz wa hiya ish'arun bi wahdatil hadath wal ghayah wal ukhuwah fil ab'i wal amanah haitsu tatadha'aful maqdar 'ala sabati 'ala al-haqq. Hal demikian yang tadi, bahwa saling berwasiat kebenaran dengan kebenaran dan kesabaran ini merupakan tali Islam. Ini dilandaskan kepada pertimbangan bahwa nasihat itu merupakan alat untuk mencapai tujuan dari ad-din ini, dan nasihat ini merupakan intisari dari ad-din ini. Sampai ada hadis ad-dinu nasihat. Dari nasihat ini akan lahirlah bentuk umat yang saling terkait dengan satu perasaan yang sama, dan ini menunjukkan adanya kesamaan tujuan, kesamaan sasaran, dan persaudaraan di dalam memikul beban dan amanah, yang kekuasaan atau kemampuan itu akan berlipat ganda dengan hal itu di atas sikap istiqamah di atas kebenaran.
Ini hal yang pertama yang terkandung dalam hadis tadi. Kedua, yanbaghi lil 'abdi an yuraqiba maulahu fi jami' ahwalihi wa awqatihi. Seorang hamba hendaklah merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu. Ketiga, dari hadis ini pun kita tahu al-hasanah tamhus sayyi'ah wa hadha fi ghairil ma'asil muta'alliqah bi huquqin nas. Bahwa kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Tapi hal ini hanya terbatas pada maksiat-maksiat yang tidak berkaitan dengan hak-hak manusia. Seperti umpamanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terhapus dengan kebaikan. Tapi kalau yang menyangkut hak manusia, umpama manusia itu digibahi oleh kita atau dicuri hartanya, tidak cukup hanya dengan kebaikan, tetapi harus minta maaf dan mengembalikan hak dia. Keempat, min husnil khuluq talaqatul wajh wa kaful adha wa batul ma'ruf wa muamalatun nas bimisli ma tuhibbu ay yu'amiluka. Di antara akhlak yang baik adalah talaqatul wajh. Kata orang Sunda, dareh deh. Bukan, dareh deh itu marah main. Apa ya? Manis budi. Manis budi. Wajahnya itu teriak. Berseri di hadapan orang. Juga menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian melakukan yang ma'ruf di hadapan mereka dan bermuamalah kepada manusia dengan cara muamalah yang kita sangat suka bila orang lain bermuamalah kepada kita dengan cara seperti itu. Kalau kita suka orang lain umpamanya marah-mai kepada kita, kita pun harus marah-mai juga ke orang lain. Berseri-seri wajah. Kalau umpamanya kita suka orang lain umpamanya ngasih duit kepada kita, maka kita pun kalau punya ngasih juga. Dan semua kan. Kelima, wal hadithu wasiyatun azimatun min jawami'il kalim allati utiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad jama'a li Mu'adz radhiyallahu anhu al-huquq al-wajibata alaihi wa bayyana lahu sabila taraqqi fi madarijil mu'minin al-khallas alladziina istakmalul iman. Hadis ini merupakan wasiat yang agung dan termasuk di antara jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kata-kata yang ringkas tapi padat, mendalam isinya. Itulah yang diberikan oleh Rasul SAW. Rasul SAW telah mengumpulkan wasiat beliau kepada Mu'adz tentang hak-hak dan kewajiban dalam kata-kata yang ringkas. Seperti ittaqillah haitsu ma kunta. Ini ringkas tapi mendalam isinya. Dan beliau pun Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'adz jalan yang bisa mengangkat derajat orang-orang mukmin ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu mereka yang sudah menyempurnakan iman. Ammal huququl wajibah 'alal 'abdi fa hiya huququllah wa huququn nafs wa huququl ibad. Fa huququllahi 'ala ibadihi ay yattaquhu haqqa tuqatih. وحقوق النفس أن يطهرها صاحبها ويزكيها وحقوق العباد أن يعاملهم ويخالطهم بخلق حسن. Adapun hak-hak yang harus, yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah 3. Pertama, hak Allah. Kedua, hak diri sendiri. Dan ketiga, hak hamba-hamba Allah yang lain, hak manusia lain. Ada 3 hak yang wajib kita tunaikan: hak Allah, hak diri sendiri, dan hak orang lain, sesama manusia.
sama makhluk, termasuk binatang dan lingkungan. Maka adapun hak-hak Allah terhadap hambanya adalah hendaklah si hamba itu bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi Allah itu adalah ahlul takwa wa ahlul maghfirah. Maksudnya ahlul takwa itu yaitu bahwa huwa wahdahu ayyuttaqa. Dia satu-satu yang layak ditakwai, yang layak kita bertakwa kepadanya, tidak kepada yang lain. Dengan sebenar-benarnya takwa. Adapun hak seorang hamba terhadap jiwanya sendiri, hak jiwa adalah pemilik jiwa itu harus mensucikan dan membersihkannya dari kotoran. Kotoran jiwa tentu saja sesuatu yang bukan materi sifatnya, dari kotoran dosa, kesalahan yang semacam itu. Adapun hak manusia lain, hendaklah kita bermuamalah dan bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik. Jadi kita berakhlak baik kepada orang lain, ini merupakan hak orang lain terhadap kita. Wa amma sabilul kamal fi dzalik faqad amarahu Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam bi taqwallah fi sirri wal 'alan. Wa hadha mujibul khasyah. Wa man 'alima anna Allah yarahu fi batinihi wa zahirihi wastahdara dhalika fil khulwatihi awjaba lahu dhalika tarkal ma'asi fi sirri. ثم أمره أن يفعل ما يمحو السيئات لأن العبد لما كان مأمورا بالتقوى في السر والعلن مع أنه لا بد منه أحيانا من تفريط في التقوى إما بالترك بعض المأمورات أو ارتكاب بعض المحظورات فكل ابن آدم خطاء فأمره رسول صلى الله عليه وسلم بإحداث الحسنات بعد السيئات liqaulihi ta'ala innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Adapun jalan kesempurnaan dalam hal itu adalah, maka Rasul SAW telah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah baik ketika sirri, ketika menyendiri, ataupun ketika di tengah orang banyak. Dan ini akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Maka barang siapa yang mengetahui bahwa Allah melihatnya baik secara lahir maupun secara batin, dan perasaan ini selalu hadir ketika dia menyendiri, hal itu akan menyebabkan dia meninggalkan maksiat ketika dia menyendiri. Karena walaupun menyendiri Allah Maha melihat. Kemudian Rasul SAW pun memerintahkan agar mengerjakan perbuatan yang bisa menghapuskan kesalahan. Karena seorang hamba, ketika dia diperintahkan untuk bertakwa baik ketika menyendiri maupun di hadapan orang banyak, bahkan apalagi bahwa dia mau tidak mau suatu saat kadang-kadang dia melakukan tafrid dalam hal takwa. Tafrid itu artinya kurang, lalai dalam ketakwaan, baik karena meninggalkan sebagian hal yang diperintahkan atau karena berbuat hal-hal yang dilarang. Dan semua anak Adam pasti akan melakukan kesalahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan kebaikan setelah melakukan kejelekan itu, berdasarkan firman Allah, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jadi dalam hal hadis ini ada 3 wasiat. Pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kedua, mengikuti kejelekan dengan kebaikan sehingga akan terhapus kejelekan itu. Dan yang terakhir, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Inilah penjelasan hadis ke-61 atau hadis kedua dari bab Al-Muraqabah ini. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga atau hadis yang ke-62 dalam Riyadhus Shalihin.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Faqala ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghair At-Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fil raqa ya'rifka fi syiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wa ma asabak lam yakun yukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Kata Ibnu Abbas, aku dulu berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain beliau dibonceng di unta, di atas unta. Pada suatu hari aku berada di belakang Rasul SAW. Lalu Rasul SAW bersabda, wahai gulam. Gulam adalah anak yang berusia sejak mulai dia disapih sampai balik. Nah, rentang usia antar dua itu disebut gulam. Di dalam hadis lain ada makna gulam dengan arti budak, bahasa saya ada. Tapi ini gulam maksudnya kalau bahasa kita ujang. Hei ujang, atau anak king yang sebangsa itulah. Hei anak-anakku, atau hei ujang. Hei nak, nah gitu. Sungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Kita hitung beberapa poin. Pertama, peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Itu pertama. Kedua, peliharalah Allah, tajidhu tujahaka. Maksudnya, kata Syekh Salim Al-Hilali, tajidhu tujahaka itu artinya engkau akan mendapati Allah ma'aka fi kulli ahwalika. Akan mendapati Allah akan selalu menyertaimu dimanapun kamu berada, dalam keadaan bagaimanapun. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, maka engkau akan temukan Allah itu selalu menyertaimu dalam keadaan bagaimanapun. 2. 3. Apabila engkau meminta, memintalah kepada Allah, jangan kepada makhluk. 4. Bila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah, jangan minta tolong kepada yang lain. 5. Ketahuilah, ini berkaitan dengan takdir, bahwasanya umat ini, maksudnya umat semua makhluk, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak mungkin memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sesungguhnya apabila mereka, makhluk-makhluk tadi berkumpul untuk memberi madarat kepadamu, untuk membahayakanmu dengan sesuatu, mereka tidak mungkin membahayakanmu dengan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Telah diangkat kolam dan telah kering suhuf. Telah diangkat kolam itu maksudnya sudah tidak ada lagi ketetapan takdir. Al-aqlam itu maksudnya
catatan Allah yang merupakan takdir atas semua makhluk. Di dalam hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, lalu kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain selain Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan ihfadillah tajidhu amamak. Peliharalah Allah maka engkau akan dapati Allah akan ada di hadapanmu. Dan mendekatlah kepada Allah ketika kamu senang, maka Allah akan mendekatimu ketika kamu sulit. Di sini ta'arraf, kenalilah Allah. Ketika kamu senang, maka Allah akan mengenalmu ketika kamu sulit. Rata-rata kan manusia ketika kita senang ini lupa kepada Allah. Yang ternyata masjidnya dipelihara, salat berjamaah dipelihara dalam masjid, ketika senang sudah lupa jalan-jalan atau apa. Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang menyalahimu, maksudnya yang bukan takdirmu, tidak mungkin akan menimpamu. Dan apa-apa yang sudah ditakdirkan untukmu tidak mungkin menyalahi kamu. Maksudnya tidak mungkin tidak menimpa kamu, pasti akan menimpa kamu. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya pertolongan itu akan datang menyertai kesabaran. Dan al-faraj, maksudnya terlepasnya kita dari kesulitan, itu akan datang setelah kita ditimpa kesulitan. Setelah kesulitan pasti akan ada lawan dari kesulitan apa? Kemudahan. Kelapangan, ya, kelapangan atau kesenangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah ini kesulitan ada kemudahan. Hadis ini sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam Sahih Kitabul Adhkar wa Dha'ifuhu. Kata Syekh Salim Al-Hilali, wa huwa haditsun 'azim yatadammanu wasaya jami'atan wa qawa'ida kulliyatan min ahammi umuriddin. Hatta qala Ibnu al-Jauzi fi Saydil Khatir, tadabbartu hadzal haditsa fa adhashani wa qittu atishu fa wa asifan min al-jahli bi hadzal hadits wa qillati at-tafahhum li ma'na. Wa aqarrahu al-Hafidz Ibnu Rajab fi kitabih Nurul Iqtibas. Hadis ini merupakan hadis yang agung yang di dalamnya mengandung beberapa wasiat yang mencakup dan beberapa kaidah kuliah di antara urusan-urusan terpenting dari ad-din ini. Sampai Ibnu Jauzi dalam As-Saydul Khatir menyatakan, saya menelaah hadis ini, lalu hadis ini membuat saya takjub dan hampir-hampir saya atis, hampir-hampir saya salah dalam memahaminya. Maka sungguh menyesal, betapa menyesalnya saya karena bodoh tentang hadis ini dan sedikitnya pemahaman kita tentang makna yang terkandung dalam hadis ini. Ini pun ditetapkan oleh Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya yang berjudul Nurul Iqtibas. Ada beberapa mufradat yang perlu kita bahas sebelum mengkaji fawaidnya. Bulan tadi sudah, kalimat sudah. Nah ini, ihfazillah, peliharalah Allah, jagalah Allah. Apa maksud memelihara Allah? Maksudnya ihfaz dinahu bimulazamati taqwa wajtinabi ma la yarda wa hifdzul 'abdi li dinillah ala martabatain. Maksud memelihara Allah atau menjaga Allah itu artinya pelihara dinnya dengan cara selalu senantiasa bertakwa kepadanya. Jadi memelihara Allah itu artinya dengan selalu bertakwa kepadanya, memelihara aturan-aturannya dan menjauhi segala yang tidak diridhoinya. Di dalam memelihara ad-din ini, seorang hamba dalam memelihara dinullah ini ada dua tingkatan. Pertama, hifdzu hududihi wa huquqihi wa awamirihi wa nawahi ka hifdzis shalawat wa shalatil wusta
wa hifdzil iman wa hifdzil wudu wal muhafadzah 'alaiha. Pertama, memelihara hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah. Memelihara hak-hak Allah, perintah dan larangannya, seperti memelihara salat, juga salatul wusta, memelihara iman, wudu dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang lainnya dipelihara. Ini tingkatan pertama dari memelihara Allah, memelihara dinullah. Kedua, hifdzu jawarihil insan kal basar wal farj was sam'i wal batn wal lisan. Kedua, seseorang memelihara anggota badannya seperti mata, faraj, mata jangan sampai diumbar. Diumbar itu melihat hal-hal yang pokoknya lepas kendali gitu. Apa saja dilihat, walaupun bukan haknya untuk dilihat. Memelihara juga faraj, jangan sampai tidak terpelihara. Yang ketiga, memelihara juga pendengaran, memelihara perut, memelihara lisan dan anggota-anggota tubuh lainnya dari dosa-dosa. Ini dua tingkatan memelihara dinullah, yaitu memelihara hukum-hukumnya, aturan-aturan, dan memelihara anggota badan kita dari dosa-dosa. Yahfadzka, kata Rasulullah, peliharalah Allah, yahfadzka, maka Allah akan memeliharamu. Maksudnya, ra'aka wa hamaka wa qawwaka wa nasaraka wa hifdzullahi lil 'abdi yadkhulu fihi naw'an. Maksudnya Allah akan menjagamu, melindungimu, menguatkanmu dan menolongmu. Nah, kalau kita ingin memperoleh pertolongan Allah, kekuatan dari Allah, perlindungan dan pemeliharaan Allah, kita harus memelihara dinullah ini, memelihara anggota badan. Ini janji Rasul SAW dan janji beliau pasti, karena wahyu ini. Pelihara Allah akan memeliharamu. Dalam arti menjagamu, melindungimu, menguatkanmu dan menolongmu. Dan pemeliharaan Allah kepada seorang hamba ada dua macam. Pertama, hifdzuhu fi musalahatin kadunyahu wa badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malih lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfazunahu min amrillah. Pertama, Allah memelihara kepentingan-kepentingan dunia dia, yaitu memelihara harta, badan, anaknya, keluarganya, hartanya, investasinya dan seterusnya. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibat, bahwa Allah itu mempunyai para malaikat penjaga yang ada di hadapannya, hadapan manusia, di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, malaikat-malaikat itu memelihara dia, menjaga dia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemeliharaan Allah yang pertama kepada seorang hamba. Jadi yang dipelihara adalah fisiknya, juga keluarga, anaknya, hartanya dan seterusnya. Yang sifatnya materi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal yang kedua, hifdzullahi lil 'abdi fi dinihi wa imanihi fayahfadhuhu minas syubuhatil mudillah wasyahawatil muharriqah fallahumma ihfadna bima tahfadhu bihi ibadakas shalihin. Kedua, Allah memelihara hamba, yang dimaksud adalah memelihara dinnya, imannya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat yang menghancurkan. Lalu Syekh Salim Al-Hilali menutup poin ini dengan doa, ya Allah, peliharalah kami dengan cara seperti engkau telah memelihara hamba-hambamu yang saleh. Jadi tidak hanya fisik materi kita yang dipelihara, tapi lebih dari itu, yang lebih berharga adalah din kita, iman kita. Karena seringkali karena kebodohan kita, karena hawa nafsu kita sesat, termakan syubhat yang sesat dan menyesatkan. Lalu tajidhu tujahaka, kalau engkau memelihara Allah, tajidhu tujahaka, engkau akan mendapati Allah
tujahaka, maksud tujahaka ma'aka fi kulli ahwalik yahutuk wa yansuruk wa yahfaduk, wa hadhil ma'iyyatul khasah allati taqtadi an-nasra wat ta'yid wal hifz wal i'anah, wa qad taqaddama bayanuha fi Fatihatil Kitab. Maksudnya tujahaka itu engkau akan mendapati Allah selalu menyertaimu dalam semua keadaan, selalu mengawasimu, menolongmu, memeliharamu. Dan ini yang disebut ma'iyyatullah al-khasah. Jadi penyertaan Allah dengan makna khusus. Sebab khusus kepada orang-orang mukmin saja. Tidak semua manusia memperoleh ma'iyyah semacam ini. Yang ma'iyyah atau penyertaan Allah ini bermakna pertolongan, dukungan, menguatkan, pemeliharaan dan bantuan, sebagaimana hal ini telah dijelaskan di dalam pembuka kitab ini. Lalu kata Rasulullah, "Faidasta'anta," kalau engkau minta pertolongan, ista'anta ini tolak kaliana, minta pertolongan. Al-ummah tadi sebutkan annal ummata, seandainya umat itu maksud jami'ul makhlukin, semua makhluk, baik manusia, jin, hewan-hewan dan yang lain-lainnya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, maksudnya turikatil kitabatu biha li faradil amri wan biramihi mundu amadin ba'idin faqad taqaddama kitabatul maqadir kulluha. Maksudnya telah diangkat kolam dan telah kering suhuf, lembaran-lembaran, maksudnya telah ditinggalkan catatan, sudah tidak dicatat lagi. Catatan yang menetapkan takdir-takdir bagi makhluk, karena sudah selesai semua takdir. Kenapa? Li faradil amri wa birami, karena sudah selesainya penulisan itu dan sudah pastinya, sudah tetapnya sejak zaman yang lalu. Sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan, semua takdir ini sudah ditetapkan. Ar-raha maksudnya nikmat. Tadi disebutkan ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah ketika raha. Ketika raha itu ketika memperoleh nikmat. Al-faraj al-khuruj minal gham wal karb. Al-faraj itu artinya keluar dari kesulitan dan kesengsaraan. Itu beberapa mufradat. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, jawazul irdafi 'ala daba, faqad ardafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan Mu'adan 'ala himari Ufayr kama fi sahihaini wa Ibnu Munduh fi man ardafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juz'un mufradun. Pertama, bolehnya berboncengan di atas kendaraan. Sebab Rasulullah SAW telah membonceng Mu'ad di atas himar yang namanya Ufayr. Sekarang motor ya, jarang. Kuda boleh, kuda masih ada, unta masih ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan Imam Ibnu Mundu ini mempunyai satu pembahasan khusus tentang Nabi SAW membonceng sahabatnya. Tapi wanti-wanti sejak sekarang jangan ditanya, bagaimana kalau laki-laki membonceng laki-laki duduknya? Apakah ngajegan seperti yang sering kita lihat pada umumnya? Tahu ngajegan? Nah, jadi dua kakinya ini dibuka, kemudian gimana menerangkan? Jadi kaki kanan di sebelah kanan, kaki kiri di sebelah kiri motor, ya. Atau kayak wanita. Kalau wanita kan tidak ngajegan, nyarapet. Apakah kalau laki-laki dibonceng begitu gimana? Atau gimana? Jangan ditanya. Sebab kalau di Saudi, tidak semua di Saudi juga, di beberapa bagian dan jarang di sana motor walaupun ada. Atau di Pakistan, laki-laki dibonceng itu tidak seperti di kita ngajegan, tapi seperti wanita. Kenapa? Sebab dalam uruf mereka aib
kalau umpamanya kaki paha kita itu kena nempel di paha atau di pantat orang lain walaupun sama-sama laki-laki. Aib sekali. Dan terkesan porno. Makanya mereka nggak pernah dibonceng seperti itu. Kalau di kita kan seperti itu. Lazimnya. Kalau kita malah. Kalau kita malah dibonceng itu disebut tasabuh dengan wanita. Banci, tasabuh dengan wanita. Karena itu lebih selamat. Itu ya, lebih selamat daripada berboncengannya dipegangkan. Kalau di Saudi dua-duanya ada yang ngajegang, ada yang begitu. Ada yang tidak ngajegang. Sudah jangan ditanya masalah. Sudah saya jelaskan. Kedua, istihbabu ta'limin nasil ilman nafi'a bil kalamil mukhtasar al-mufid al-jami'. Disunnahkan mengajarkan kepada manusia ilmu yang bermanfaat dengan kalimat-kalimat yang ringkas tetapi bermakna dan mencakup. Ringkas tapi padat. Ketiga, al-hirsu ala nasyiatil muslimin li'anna ta'lima fis saghr kan naqas fil hajar. Ini anjuran untuk mendidik kaum muslimin sejak masa mereka berkembang, sejak kecil. Seperti Rasul SAW mengajari siapa? Ibnu Abbas ketika masih kecil, disebutnya juga gulam. Karena mengajar ketika kecil itu tak ubahnya seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu sulit, bukan main, keras kan? Tapi begitu kita berhasil mengukir, wah itu nempelnya lama nggak bisa dihapus itu. Kan begitu. Mengajari anak ketika kecil sulitnya bukan main, karena masa mereka ini masih senang-senangnya main-main, kurang serius. Kemudian fantasinya juga berjalan. Oh ini huruf to ini kok seperti kaki robot ya? Oh, kemana aja dulu? Ini apa to? Kok ini mah seperti kaki robot? Wah, kalau kurang sabar kita bisa dipakai itu anak. Nah, tapi begitu sudah tertanam, itu lama tertanamnya itu di dalam memori. Keberapa tuh? Ketiga. Keempat, alal alimi ay yastathira intibaha talibil ilmi wa yuraqibahu fi dhalika bimulatafatihi au tanbihihi ala ahammiyatihi. Seorang alim harus memprioritaskan, mewanti-wanti talibul ilm dan memberikan spirit kepada para penuntut ilmu dalam hal itu, dalam hal tadi yang disebutkan dalam hadis ini, secara lembut, secara lemah lembut, atau memperingatkan dia tentang pentingnya ini, menekankan tentang pentingnya hal yang diajarkan ini. Kelima, al-jaza'u min jinsil amal. Faman hafizallaha hafizahu. Wa hadha fil Qur'ani katsir. Ka qoulihi ta'ala wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Fadhkuruni adhkurukum. In tansurullaha yansurukum. Bal ja'a sharihan fi qouliha jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Balasan ini bergantung kepada amal yang dilakukan oleh seseorang. Maka siapa yang memelihara Allah, Allah akan balas memelihara dia. Dan hal ini banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh, dalam Al-Baqarah ayat 40 Allah berfirman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Laksanakan janji-janjimu kepadaku, aku akan laksanakan janji-janjiku kepadamu. Dalam Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dalam Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah pun akan menolongmu.
Bahkan dalam Ar-Rahman 60 disebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi satu kebaikan kecuali kebaikan juga. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu bergantung kepada amal. Amal baik balasan baik, amal buruk balasan buruk. Kelima, Allah subhanahu ketujuh. Keenam, Allah subhanahu yatafaddalu ala ibadihi wa yaziduhum. Faman hafizallaha hafizahu wa kana ma'ah, wa man nasarallaha nasarahu wa sabata apa? Wa sabata wa sabata qama. Wa hadha al-aslu fi mu'amalatillahi li ibadihi sarihun fi qawlihi wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada hamba-hambanya dan